Kota ini katanya paling cantik di dunia. Banyak artikel yang ngomong gitu. Bahkan sebelum aku kesana, sering banget muncul di FYP orang-orang yang nge-hypein kota ini. Jadi 3 hari ke depan, aku bakal cobain sendiri ke kota yang viral ini untuk cari tahu, apakah benar ini kota paling cantik di dunia. Setelah melewati salah satu flight paling serem yang pernah aku alami, akhirnya aku landing juga di kota ini. Jadi kota ini terletak di negara UK atau bahasa Indonya Inggris. Negara UK punya 4 bagian dan kita sampai di bagian Scotland. Akhirnya sampai juga di Edinburgh. Udah bawa bagasi. Ternyata di sini nggak ada imigrasinya. Jadi bisa langsung masuk, nggak pakai visa dan lain-lain. Akhirnya aku naik bus ke pusat kota. Dan waktu pertama kali turun dari bus, ternyata sama banget kayak di TikTok yang biasa aku lihat. Bangunannya tuh bener-bener kayak di kastil-kastil gitu warnanya. Dan di kota ini aku punya misi untuk datengin semua tempat yang direkom sama AI dan banyak orang untuk kasih nilai beneran cantik atau enggak. Di sini aku sewa Airbnb dan kamarnya ada di top floor. Nih tangganya kayak gini. Jadi di sini jarang ada rumah yang berdiri sendiri, kebanyakan kayak semi apartemen gitu. Tempat pertama yang aku kunjungi yaitu Royal Mile. Jadi ini jalanan paling terkenal yang ada di Edinburgh Old Town dan isinya turis semua. Jadi Edinburgh itu ada bagian Old Town sama New Town. Kalau Old kayak castle gitu. Lalu yang New ya yang lebih modern lah. Jalanan ini pojoknya ada Edinburgh Castle. Nah ini castle-nya. Ini langsung kotanya. Ini ada salah satu jalan terkenal yang namanya Victoria Street. Di sini pusatnya banyak restoran terkenal dan aku cobain makanan khas Scotland yaitu haggis dan ini ada kayak rusa gitu. Aku kurang cocok nih sama makanan khas Scotland. Ada satu katedral yang bagus banget yang menurutku buat jalanan ini jadi ikonik. Untuk tempat ini aku kasih nilai 6 dari 10. Cantik sih, tapi rame banget. Lalu next deket Royal Mile, kalian jalan 10 menit gitu ada tempat namanya The Final Viewpoint. Perlu naik tangga buat kesini. Dan view dari atas ini langsung menuju ke Edinburgh Castle yang tadi ada di Royal Mile. Spot ini ada di series Netflix One Day. It's one of the great cosmic mysteries. Tapi aku gak nonton sih. Tempat ini aku kasih 7 dari 10 lah. Gak begitu rame, mungkin orang males ya naik tangga ke sini. Ini dia yang paling ikonik di Edinburgh, yaitu Scott Monument. Di TikTok aku kira ini kayak atapnya castle gitu. Ternyata dia kayak candi gitulah. Tapi menurutku yang bagus bukan monumennya, tapi sekitaran monumen ini. Di sekitar monumen ini banyak tempat duduk yang kalau kalian duduk bisa liatin view Old Town-nya Edinburgh. Sama ngeliatin taman di bawah. Ini sudah duduk di sini. View-nya langsung kastil-kastil. Keren, rek. Ini jadi spot favoritku selama di Edinburgh. Enak banget bengong sambil makan sausage roll gitu. Tempat ini aku kasih nilai 10 dari 10. Waktu aku makan siang, diajak ngobrol sama sebelah meja dan disaranin ke tempat yang namanya Dean's Village. Jadi tempat ini cuma desa kecil gitu, tapi memang bagus banget karena ada kayak kali kecilnya gitu. Jadi campuran kayak bangunan tua sama kali. Ya pokoknya bagus lah, kalian lihat sendiri aja. Jalan kayak di hutan gitu. Ini di Edinburgh, masih di Dean's Village tadi. Ini ada kayak monumen di pojoknya sungai ini. Nah ini pojok dari kali tadi. Ini aku baru sadar juga kalau harga susu di sini lebih murah daripada air mineral. Tempat ini aku kasih nilai 9 dari 10. Next di sini ada mini hike yang terkenal banget namanya Arthur Seat. Yang ini guys. Soalnya kelihatan ada orang tuh di atas lagi jalan. Nah kan. Wow. Tapi nggak lama kok. 40 menitan tulisannya naik sini. Buat naik ke sini cuma perlu hike sekitar 45 menit aja. Tapi angin di atas waktu aku kesini cukup kenceng, jadi hati-hati sama barang bawaan aja. Anginnya buanter pak, kayak gitu. Anginnya kan buanter, sampai putih terbang HP ini. Di top hike-nya kalian bisa ngeliat view kota satu Edinburgh. Baru sadar juga Edinburgh ini berbatasan sama laut ya, jadi banyak kapal-kapal. Sayang banget karena waktu aku naik ini berawan banget, jadi view-nya kurang bagus. Mungkin kalau langitnya bersih jadi bagus banget ya. Aku kasih nilai 7 dari 10. Habis mandi, habis makan, aku lagi mau lihat kalau malam gimana. Ini udah jam 9-an, masih terang kayak gini. Please sekali lah lihat kalau malam gimana. Chance-nya cuma hari ini atau besok soalnya. Seminggu hari inilah, takutnya besok capek lah ya apa, daripada nyesel, ya gak? Infonya ini adalah viewpoint nomor 1 di Edinburgh, jadi aku cobain ke sini.
Fun fact, waktu aku kesini itu bulan Mei dan waktu itu sunset di sini itu jam setengah 10 malam. Jadi badan udah capek banget gitu baru bisa ngeliatin sunset. Dan aku setuju sih, kalau ini jadi viewpoint terbaik di Edinburgh. Bagus banget waktu jam sunset. Wih, bagus. Itu castle-nya ini castle-nya. Ini gerejanya. Terus ini gunung yang tadi tak datengin. Banyak juga orang-orang yang di sini cuma duduk aja, bengong gitu tanpa main HP. Wajib banget buat kesini dan di jam sunset. Carlton Hill aku kasih nilai 9 dari 10. Setelah dari Carlton Hill, aku sempetin cek vibe kota ini kalau malam. Tapi kayaknya karena udah malam jam 10, jadi toko udah pada tutup dan jalanannya sepi banget. Wah beneran kalau malam Edinburgh sepi. Gak ada orang nih. Beda pol. Mungkin karena ini ya, mungkin karena malamnya di sini kan jam 10. Jadi toko-toko udah tutup. Mungkin kalau normal gitu, waktu cuacanya normal, malamnya kayak jam 6 gitu, mungkin bagus ya, lampunya nyala gitu. Padahal waktu siang itu penuh banget sama orang di jalan ini. Sebelum tidur aku masak Indomie nih, biar hemat ditemani view kota Edinburgh. Ini hari kedua, aku start pagi jam 6 buat ikut tour ke Scottish Highlands. Aku ikut tour ini lewat aplikasi Klook, bayar sekitar 1,5 juta untuk seharian. Jadi dia paket untuk ke beberapa tempat di Scottish Highlands. Perjalanan dimulai dan setelah setengah jam jalan, kita berhenti bentar di cafe untuk ke kamar mandi dan beli jajan. Di stop bentar, kita beli banana bread sama beli apple juice tadi. View-nya bagus. Nah ini hewannya Scotland, hairy, kayak sapi hairy gitu. Jadi sapi ini namanya Highland Cattle, sapi yang asli dari Scotland dan unik karena punya rambut yang panjang banget. Lanjut perjalanan dan cuaca hari ini jelek banget, jadi setelah 1,5 jam perjalanan dari cafe sebelum ini, harusnya ada viewpoint pegunungan Scotland gitu. Tapi karena cuacanya buruk jadi nggak kelihatan apa-apa. Tapi nggak apa-apa, nanti di akhir perjalanan semuanya berubah. Next kita sampai di jalanan di mana film Skyfall yang James Bond itu di shoot. Di sini tour guide-nya nyetel lagu Skyfall, katanya biar dia bisa ngerasain rasanya jadi James Bond. Lokasi ini namanya Glencoe dan awannya udah pergi dikit jadi kelihatan gunungnya tipis-tipis. Di sini udah kayak Jurassic Park sih, bagus banget. Nih kalian lihat sendiri. Wih, kiwa apa sih? Ayo, kayak Jurassic Park beneran nih. Naik mobil 2,5 jam lagi, akhirnya kita sampai di Glenfinnan. Ini tempat shoot film Harry Potter dan di sini rame banget, banyak turisnya. Di sini cuacanya udah mulai baik dan bener sih kalau cuacanya bagus, view di sini jadi keren banget. Lagi banget nih bisa dapet cuaca begini. Ini sampai atas. Dan tadi setelah dari Glenfinnan kita pindah ke spot terakhir, kota kecil yang namanya Pitlochry. Nih stop bentar. Ini lagi bagus nih cuacanya. Tempat bagus. Karena cuaca udah bagus, view selama perjalanan kelihatan jelas dan emang bagus banget. Beda waktu OTW tadi. Sampai di Pitlochry, di sini kita cuma stop bentar untuk beli cemilan aja. Ini kayak di kota kecil gitu, tiba-tiba sunny. Bagus ya kalau sunny. Itu matahari. Dan setelah 2 jam perjalanan, akhirnya kita sampai juga balik ke Edinburgh. Dan ini udah jam 7 malam. Di sini aku bersyukur banget bisa dapet cuaca cerah di Edinburgh. Karena katanya jarang banget kota ini bisa punya clear skies. Buat day tour ini menurutku worth it banget. Bener-bener seharian dan kita bayarnya kurang lebih 1,5 juta, itu menurutku worth it banget sih. Tour ini juga nggak private ya, bareng dengan turis lain sekitar 15 orang di satu van. Tapi asik juga bisa ketemu dan kenalan sama teman-teman baru. Buat Scottish Highlands aku kasih nilai 9 dari 10. Kalau disuruh ngulangin, aku mau sih walaupun full seharian karena emang secantik itu. Ini hari terakhirku di Edinburgh karena besok aku udah harus pindah ke kota lain. Dan yang kemarin namanya Royal Mile. Bener loh kalau udah agak malam gitu, ini sekarang jam 7:30. Udah sepi banget. Kalau sorean gitu orangnya rata-rata tuh. Setelah dihitung, ini skor dari masing-masing tempat yang direkomendasiin ke aku dan rata-ratanya adalah 8,1 dari 10. Edinburgh benar-benar cantik sih, memang kota paling cantik yang pernah aku kunjungi. Buat kalian yang belum pernah kesini, wajib masukin bucket list buat coba ke kota ini. Wah, kekuangan saya pasti. Edinburgh ini. Oke, di bawah ada sih.
Lagi ngelatih anjingnya. Anjingnya row 3. Kata banyak orang, kota ini lebih cantik kalau lagi hujan dan cloudy. Tapi untungnya aku udah cobain keduanya, waktu cloudy dan cerah. Menurutku sama-sama cantik sih. Kalau kesini udah nggak perlu mikir weather, karena nggak bakal ngaruh sama kecantikan kotanya. Pasti aku bakal balik lagi sih ke kota ini.